Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Malam hari ini kita ketemu lagi dalam program Kata None. Bersama Tribun Timur, kita terus membantu memfasilitasi UMKM untuk menjadi pemenang di pertarungan rumahnya sendiri. Dan sekaligus naik kelas menjadi penantang dunia. Semua produk-produk harus punya tempat bagi UMKM untuk bagaimana mereka punya akses dan kesempatan untuk maju. Terserah bagaimana kreasi UMKM. Yang paling penting mereka bisa mempertanggungjawabkan produktivitasnya, higienitasnya, daya saingnya, dan kualitas produknya. Dan UMKM secara berproses menjadi belajar untuk naik kelas. Dan tanggung jawab kita semua adalah membantu UMKM. Saya orang biasa bantu UMKM. Tribun, media, bantu UMKM. Yang lain juga bantu UMKM. Pemerintah wajib bantu UMKM. Kita semua harus bangun. Karena share terbesar kekuatan ekonomi kita ada di UMKM. Dia sekaligus produksi, juga sekaligus penikmat dari akselerasi ekonomi kita. Jadi kalau bantu UMKM sama dengan bantu rakyat. Kalau bantu retail, ya bantu rakyat setengah, bantu oligarki setengah gitu. Jadi kalau UMKM bagus, bantu kita. Nah sekarang saatnya yang harus bangun juga adalah kuliner-kuliner kita bersaing dengan kuliner dunia lainnya. Nah, kita harus punya brand sendiri. Dan malam hari ini kita bicara soal makanan-makanan yang terkenal seluruh dunia. Sushi. Nah, tetapi sushi Sambalu itu hanya ada di Makassar. Sushi Sambalu itu hanya ada di Makassar. Coba mencari di Amerika sushi Sambalu, tidak ada. Di Jepang juga tidak ada. Apa bedanya sushi Sambalu dengan sushi lainnya? Sushi Sambalu punya ciri khas sendiri yang tentunya akan dibincangkan sebentar oleh yang punya. Dan kita akan bicara banyak tentang sushi Sambalu ini, berapa varian, bagaimana latar belakangnya, dan apa challenge-nya serta kesempatannya. Ya, nanti kita akan elaborasi lebih banyak. Saya sekarang berada di Jakarta, di tempat yang selalu saya podcast bersama Tribun. Jadi hanya 2 tempat, Bos. Di studio dan di Jakarta di hotel yang sama setiap kali kita podcast dengan program Kata None. Oke, kita akan banyak bicara tentang sushi Sambalu ini bersama Pak Iskandar. Pak Iskandar, apa kabar nih? Saya panggilnya Iskandar Alhamdulillah. atau Is? Iskandar boleh, Is boleh, Pak. Minal Gitu. izin, wal faizin, Pak. Maaf Kita lahir batin. tepuk tangan. Pak Iskandar, gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Tetap berproduksi? Alhamdulillah tetap. Sekarang bisa nggak diceritakan kenapa Pak Iskandar punya produk namanya Sushi Sambalu? Kalau sejarahnya, karena kan sushi Sambalu baru 3 bulan, Pak. Kami buka itu di tanggal 21 Februari 2021. Jadi, imbas dari pandemi juga, Pak. Corona, banyak teman-teman termasuk saya terdampak dari corona. Saya sempat nganggur itu sekitar setahun.
karena corona ini. Nganggur Berpikir kenapa? gimana caranya. Iya Pak, Nganggur dari apa sebelumnya? saya kebetulan bekerja di hotel Pak sebelumnya. Hmm, Iya, karena dunia pariwisata itu kan paling besar, dampak paling besar yang terkena imbas dari corona. ya ya betul betul. Nggak ada, nggak ada orang mau masuk hotel kan begitu kan? Ya. Dan ya apa ya, banyak Kecuali karantina. peraturan-peraturan, ketakutan-ketakutan. Ya, untuk melanjutkan cerita tentang Susi Sambalunya nih, saya bersama teman-teman yang terkena dampak mencoba usaha kecil-kecilan. Kebetulan saya memang spesialis di sushi, kebetulan. Jadi saya buka Susi Sambalu. Berarti kalau spesialis sushi pasti enak sekali susinya ini. Insya Allah enak Pak. Sayangnya Bapak nggak bisa langsung coba sekarang. Sayangnya. Karena yang kerja memang orang ahli bidang sushi, Ya, punya ya pengalaman benar Pak. Betul Pak, betul. minim Insya pasti Allah enak. karena susinya bekas yang kerjain bekas kerja di hotel spesialis sushi. Rasa susinya standar bintang 5 berarti ya. Betul Bapak, betul. Betul. Banyak komen-komen ya seperti itu memang. Terus sekarang memulainya bagaimana? Apa yang menginspirasi Anda memulai? Kalau inspirasi berjalan seperti air aja, Pak. Ya karena biar gimana pun kan tetap harus mencari apa ya? Mencari buat kebutuhan sehari-hari. Ya Susi Sambalu terbuka ya mau gimana pun karena imbas dari corona ini. Terus itu Anda lakukan sendiri atau join dengan teman-teman Anda? Join dengan teman-teman, Pak. Dan rata-rata teman-teman ini yang bekerja sekarang, walaupun nggak semuanya dari hotel, imbas dari corona semua. Ada dari percetakan, ada dari biasa ngelas-ngelas segala macam ya. Saya ambil teman-teman semua di sekitaran saya yang memang mau belajar sushi. Ya. Jadi Gimana? di Sushi Sambalu ini nggak hanya menjual. Saya apa ya sedikit-sedikit nurunin lah ilmu saya ke teman-teman. Ada sekitar 7 orang di Palangga sendiri. Kan Susi Sambalu ada 3, di Bulukumba, di Palangga, dan di Emiselan. Berarti selain menjual, Anda juga educated ya, edukasi. Betul Pak. Harapannya mereka bisa buka suatu saat juga Susi Sambalu dimanapun. Berbasis komunitas berarti ya. Betul Pak. Betul. Terus mau tanya nih Pak Is, Ya sushi Pak. ini variannya apa saja susinya? Sementara ini karena kan baru yang launching ini baru 3 bulan ya Pak. Yang launching ini kalau di daerah Palangga itu kebetulan saya kasih nama ada Sambalu Roll, ada Panciro, ada Goa, ada Malino, ada Pinisi. Ada Jene Berang Roll, ada Jene Talasa, dan ada Jembatan Kembar. Kalau yang di Goa itu Pak, yang di Goa. Daerah-daerah, nama daerah. Oh, lokalistik ya namanya ya. Iya, lokalistik. Mana dia dibuat ya. Kalau dia di Palangga berarti di Palangga Roll gitu ya. Betul Pak, betul. Kalau yang di Emiselan pakai nama Sekarda, Tidung, Oh, berarti kalau pokoknya jual daerah-daerah sekitar. reseller di rumah saya bisa jual atas nama kompleks saya dong. Bisa Pak, bisa. None Roll Bisa. Iya, bisa Pak. gitu Kalau ya. sisi kan tentang kreativitas Pak. Tentang kreativitas kita kan. Ini kan awal-awalnya ini memang keju, topping-toppingnya tuh. Abon, mayones, begitu kan. Kedepannya saya nih di Susi Sambalu akan ada menu-menu coto roll, rica-rica roll, dan ini saya bawa ada
Raca-raca Manggarol. Raca-raca Manggarol. Ya, Yang sayang Bapak nggak ada nih. itu yang saya bilang tidak ada di dunia manapun. Iya, Pak. Rol. Berarti bisa berbeda ya masakannya, variannya di antara masing-masing tempat di mana sushi Sambalu ini punya outlet ya. Bisa Pak, bisa. Mengikuti selera kan, mengikuti daerah gitu kan. Ya kembali lagi ini tentang kreativitas. Berarti kalau di Luwu bisa kapurung roll. Bisa Pak, benar sekali bisa. Kalau di Sidra berarti sobis. Paleko. Apa itu bisa? Kalau di Yemen itu berarti bisa kuda roll gitu ya. Ya, benar. Pokoknya ini kan tentang kreativitas dan saya juga kadang-kadang ngikutin musim. Kalau musim di pasaran itu mangga atau alpukat atau sayur-sayuran lagi murah, ya saya pakai yang murah, Pak. Bahan-bahan kan nggak harus yang mahal. Mengikuti aja, mengikuti yang murah. Tapi Harga pasar. jaga rasa bagaimana? Standar. Kalau rasa standar, Pak. Standar. Terus resepnya standar berarti. Resep standar, Pak. Resep standar. Di sisi Sambalu itu saya selalu menanyakan ke tamu-tamu, ada request nggak? Kita tuh bisa mengikuti request. Misalnya tamu nggak suka crab stick itu kayak kanis stick itu Pak, kayak kepiting kan? Ya. Atau dia tamu tuh nggak suka udang, ada alergi udang, kita nggak bakal pakai. Kita ganti sama yang lain. Itu seumpamanya bisa nggak saya custom ya? Saya buat di pesta. Ya. Saya beda. Pesta perkawinan ini berbeda. Ya. Susinya. Kan rata-rata perkawinan ada sushi tuh. Ya, ya Pak. Untuk perkawinan saya, susinya beda, rasanya beda, namanya juga beda. Bisa nggak itu? Bisa Pak, bisa. Bisa. Pemirsa, Anda yang mau kawin, ulang tahun, atau beracara, supaya lebih different, berbeda, Anda punya event, ya salah satunya di makanannya harus beda. Bisa lewat sushi. Makanan kita, susinya, produknya, namanya sesuai custom. Tapi ordernya by Sushi Sambalu gitu ya. Betul, betul Pak, betul. Rasa tetap ya, rasa tetap ya. Rasa tetap, rasa tetap. Kira-kira apa yang membedakan sushi Anda dengan sushi kompetitor Anda di soal rasa? Soal rasa, kebetulan saya kan sudah lama di Makassar nih Pak. Saya baca, tahu ya, salah atau benar ya. Orang Makassar itu suka asam karena jeruk nipis. Orang Makassar itu suka pedas. Ya. Jadi saya itu mencoba menuangkan semua sushi itu lari dari rasa. Maksudnya nggak bakal lari dari rasa. Asam dan pedas. Rasa dasar. Itu yang membedakan. Kalau menurut saya. Seleranya Makassar. Berarti sushi sambal sudah pasti agak asam, agak pedas. Betul, betul Pak. Seleranya orang Makassar itu. Mau cari sushi yang pedas pada dasarnya, ya ke Makassar lah, di Sushi Sambalu gitu ya. Ya, betul Pak. Terus selama 3 bulan ini Anda merasa ada dinamika yang bagus nggak sampai ke depannya? Alhamdulillah, apa ya, memang bagus Pak, bagus. Kalau menurut saya, banyak komen-komen dari tamu tuh bilang, sebenarnya saya pernah beberapa kali coba, tamu yang ngomong Pak, komen dari tamu, beberapa kali coba sushi,
Tapi saya nggak cocok di lidah saya. Tapi kalau coba sushi sambal itu kayak masuk-masuk aja. Ya itu mungkin kembali lagi yang saya bilang, pedas dan asam. Hmm. Pasti pencipta sushi bingung juga nih, kenapa bisa ada. Bapak aturan ada di sini. Kalau Bapak ada di sini bisa tahu. Oh iya bener ini Makassar banget ini. Ini Makassar banget susinya. Kan bisa disebutkan. Ada freezer saya kok di Tribun itu. Iya, ada freezer. Berarti saya simpankan. Saya simpankan. Terus itu boleh tahu nggak modalnya besar nggak kalau membuat? Aduh, kalau modal memang bahannya itu kan, ini kan ada beberapa yang impor tapi saya udah mix Pak dengan produk-produk lokal. Ada bahan-bahan yang memang wajib dari Jepang langsung. Tapi alhamdulillah udah bersertifikasi halal ini bahan. Ya. Jadi saya berani jamin sushi saya halal karena ada sertifikat halalnya itu di setiap bahannya. Sushi sambal itu nggak berani juga kan kalau apa bermain-main di halal atau tidaknya kan. Ya. Ada beberapa bahan yang memang nggak ada di Indonesia Pak. Jadi kalau ngomongin modal di bahan-bahan saja Pak yang agak-agak tinggi ininya. Agak tinggi di modalnya. Pembiayaannya ya. Iya, pembiayaannya Pak. Oke, saya coba baca ada beberapa komen yang masuk ya. Jumaka Kasim hadir Mak juga sebagai customer setia sushi Sambalu. Alhamdulillah. Ada customer setia. Memang dari 3 bulan Anda sudah melahirkan seorang customer yang setia ya. Itu Ya, dia repeat order nggak? repeat order, terus ya saya selalu menawarkan kalau memang ada masukan atau ada request bilang aja sama saya gitu. Kita bakalan ikutin apa yang tamu pengen. Nih, home game. Pesan 1 Bang. Boleh. Kemudian Novita Dewi siap jadi pembeli setianya. Wah, Amin, alhamdulillah. ya. Sasa Alifka. Unik namanya tawa, pasti enak ini susinya. Alhamdulillah, amin. Coba datang ke Sushi Sambalu. Datang ya di Sushi Sambalu, aku pesen ada di running text ya. Ada nomor WA di running text. Ya. Nah, Baslang lalu tamalate sambil live jangan lupa orderan tahu. Oh iya tahu. Ini stafnya Sushi Sambalu, Pak. Banyak orderan berarti di sana. Oke. Dari beberapa komen itu menandakan bahwa sekarang Sushi Sambalu di beberapa orang sudah ada kesetiaan ya, ada orang rindu nih memakan Sushi Sambalu, repeat order berapa kali. Anda memasarkan mana? Bagaimana Pak? Anda memasarkan Sushi Sambalu ini mempromosikan melalui media Pak, iya media. Kami tuh Sushi Sambalu tuh ada Facebook, ada Instagram, termasuk kami tuh ada kurir sendiri Pak sebenarnya. Ada kurir sendiri. Jadi kalau di daerah Goa itu, kalau di online kan naik Pak. Pakai GoFood atau GrabFood gitu kan harganya naik. Sementara ini kami pakai kurir sendiri biar harganya nggak naik. Jadi ada kurir Sambalu itu di daerah Goa. Namanya kurir Sambalu. Itu ya termasuk sub-subnya Sushi Sambalu. Perlu ada share profit ya? Oh, nggak perlu. Itu udah apa ya? Termasuk iklan juga kan, Pak?
Di luar dari media sosial kan, di luar dari Instagram sama Facebook, tanpa disadari kurir-kurir ini membantu kan, membantu untuk menjual sushi Sambalu. Kalau begitu, boleh tahu nggak berapa harganya sushi Harga per paru? sushi, harga sushi 15.000 Pak, Itu per berapa? 8 pieces, 8 pieces 15.000. 15.000. Wah, kena 2 ribuan lebih ya. Iya Pak, Lebih murah murah dari Pak, lebih murah dari satu batang rokok itu harusnya. betul. 15.000 8 pieces. Itu semua varian. Semua varian, all varian. Hmm. Terus dengan standar harga begitu, produk yang Anda gunakan kelasnya skalanya premium atau medium? Kalau dibilang skala premium, oh sorry, medium hampir premium Pak. Nggak berani juga saya bilang premium kan, karena ya kembali lagi ke bahan-bahannya kan. Ya. Bahan-bahannya ada yang saya mix, ada yang bukan asli Japanese, Hmm. begitu. Yang paling Jadi, yang paling jadi penting bahwa Anda yang, mempertahankan skala bahwa tidak berubah-berubah standarnya ya. betul, betul Pak, betul. Jadi kalau kita pesan satu kali racak roll, Ya, kita pesan ketiga kalinya tetap sama aja rasanya berarti. konsisten, insya Allah konsisten Pak. Apa yang Anda hadapi menjadi tantangan selama 3 bulan ini untuk memasarkan produk Anda? Saya berpikir kayaknya tantangannya itu apa ya? Kalau menurut saya sih sejauh ini daya beli masyarakat itu agak-agak kurang, Pak. Daya beli kan kembali lagi ke daya beli, kemampuan masyarakat. Kan nggak selamanya juga termasuk apa ya? Bosen mungkin ya, bosen tamunya. Tantangannya di sana. Sebenarnya saya di media tuh udah apa ya? Udah sering upload foto-foto, promo-promo, termasuk mulut ke mulut teman-teman segala macam kan. Tapi ya mungkin ya itu daya beli, terus rasa jenuhnya masyarakat di sekitar, pengen coba yang lain kan begitu kan. Tantangannya di situ. Kalau menurut saya Pak. Berarti Anda dituntut untuk terus melakukan inovasi ya. Betul, betul Pak. Karena masyarakat harus di-maintain Ya, soal selera. ya, Jadi kalau dibutuhkan memang inovasi yang. Terus ngomong-ngomong, siapa yang pertama merasakan ini? Waktu Anda pertama merasa buka, yang cicip rasa pertama siapa nih? Keluarga Anda atau apa? Atau orang-orang tertentu? teman-teman terdekat saya yang sekarang ini jadi stafnya di Suwi Sambalu Pak. Hmm. Itu yang Ya, mengatakan bilang yes, kita jual. ya, ya, betul. Hmm. Komen-komennya teman-teman jadi yang saya tunggu. Jadi Anda risetnya di teman-teman Anda ya. Ya, Terus benar. berkembang setelah itu? Warga-warga sekitar, Pak. Di warga-warga sekitar kan. Ya. Dan saya selalu terima komplain, Pak. Terima masukan. Terima ide-ide dari tamu-tamu saya. Kadang kan apa ya? Itu untuk semua untuk membangun Sushi Sambalu juga, Pak. Ya. Jangan Komplain banyak-banyak mayonesnya. komplain yang Anda dapatkan pertama soal apa? Soal ya itu, kan ini kembali lagi ke selera, Pak. Ya. Kebanyakan mayonaise atau kepedasan begitu. Ini kembali lagi ke selera. Kalau selera kan agak susah juga kan. Ya. Ada orang suka pedas, ada orang nggak suka pedas kan begitu. Itu kan susah juga, susah. Dan akhirnya itu melahirkan Anda bisa mengcustom pesanannya. Betul. Ya, ya. Termasuk menarik nih, karena Anda memberi layanan
yang berbeda dengan pelaku-pelaku lainnya, karena Anda bisa meminta orang maunya apa gitu. Itu repot nggak? Iya, betul. Gitu. Dan satu lagi Pak, ya, di Susi Sambalu itu, ya. tamu-tamu ada beberapa yang pengen bikin sushi sendiri. Dan di plating sendiri, ditaruh piring sendiri, dan makan sendiri. Habis itu bayar. Bikin sendiri, masuk ke dapur jadinya. Itu saya persilahkan. Saya malah seneng itu. Saya persilahkan siapapun, kalau ada tamu yang mau bikin sendiri sushi, silahkan masuk ke dapur. Langsung. Siapa yang ngajar? Jadi kalau macam saya yang nggak tahu. Ada saya. Kan ada saya. Bagaimana Pak? Sulit nggak buat sushi? Tidak Pak, tidak. Tidak. Dan saya yakin ketika bikin pertama terus bisa, terus ngerasa, ih gampang ya ternyata. Besok pasti pengen masuk ke dapur lagi. Oh gitu ya. Iya. Saya mencoba berinteraksi. Jadi Anda juga membuka ruang interaksi antara Betul. dan Betul, Pak. Sekaligus melakukan proses belajar ya kepada orang lain. Iya, Pak. Siapapun. Tidak takut Anda dicuri konsep Anda, resep Anda? Waduh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Alhamdulillah saya malah. Kalau ilmu saya dipakai sama orang lain. Saya pengen ngalahin contoh, Pak. Bagaimana caranya setiap sushi itu dempet-dempet gitu. Kayak contoh Makassar kan dempet-dempet, buka di mana-mana, dan pasti laku aja. Ini kan nasi. Apalagi kalau isinya paleko, isinya coto, begitu kan, daging-daging coto. Banyak kedai-kedai sushi yang buka karena banyaknya orang bisa bikin sushi. Saya malah bersyukur kan, bisa bermanfaat ilmu sushi ternyata. Nah, dulu pengalaman Anda di hotel di mana sih? Hotel saya di Clarion, Pak. saya tahun 2012 saya buka Japanese di Koi Japanese Clarion. Oh ya, yang di bawah tempat makan saya juga ya. Asik itu. Iya, Bapak kan tamu saya. Betul memang standar dunia nih susinya ya. Insya Allah. Ini ke depan Anda mau kayak gimana nih? Pasti nggak nanti selain banyak yang Anda harapkan kayak coto gitu, Anda berpikir punya outlet atau resto khusus sushi yang gede gitu, yang lebih besar dari Koi. Berharap begitu, berharap Pak, berharap banget, berharap. Kali Bapak mau buka. Karena Anda punya standar. Iya Pak, iya. Dan saya kepengen masyarakat Sulawesi ya, semuanya tuh terbiasa makan sushi Pak. Saya pengen ya itu kembali lagi di Pangkep ada, di Baru ada, di Mamuju ada, semua orang terbiasa makan sushi. Saya sih pengen begitu Pak. Sushi dengan harga yang murah pastinya. Sushi menjadi bagian kehidupan orang Sulawesi Selatan ya. Betul, saya kepengen begitu. Walaupun isinya paleko roll, walaupun isinya ternyata cuma coto roll, kan begitu kan? Sesuatu yang ada tapi ada kreasi yang baru gitu. Dia bisa mengganti songkol loh ya. Iya. Songkol. Nah, terus mau tanya nih, kalau iya Pak, modal awalnya dari mana nih Pak Is? Aduh, kalau boleh jujur, ini saya join Pak, join. Kalau untuk totalnya saya nggak sanggup. Akhirnya ada teman yang sekarang juga bekerja di Susi Sambalu. Jadi kami berdua ini. Kalau masalah modal, kita tuh berdua gitu. Berbagi dengan teman ya. Betul, berbagi dengan teman. Teman sahabat atau
Udah kayak saudara, Pak. Kebetulan kerja juga di Clarion dulu. Asisten saya di Koi. Sahabat, akhirnya buka. Iya. Harusnya ini Susi Sambalu bisa jadi besar sekali nih. Amin. Terima kasih banyak, Pak. Doanya amin. Awaki oleh orang-orang yang sebenarnya punya pengalaman dan kualifikasi yang besar. Iya, Harusnya perbankan ikut nih, karena ya latar belakangnya menjanjikan. Kalau menurut saya ya. amin, Pak. Amin. Nah, kira-kira ke depan ya, Pak Is, selain sushi ada nggak pikiran-pikiran menjual yang sepupu-sepupunya makanan Jepang? Ada rencana ke sana, Pak. Tapi kan ya kembali lagi. Saya terbentur di modal. Ada beberapa menu yang sebenarnya cocok sama lidahnya, seleranya orang Makassar. Tapi ya kembali lagi, saya bilang terbentur di modal, Pak. Insya Allah ke depan, kalau memang ada rezeki saya, modalnya ada, saya bikin bagaimana caranya makanan-makanan hotel itu ada di pinggir-pinggiran jalan. Ya, luar biasa ya. Setik-setik ya, setik-setik, terus kayak sup-sup, Ya. kayak yang suki-suki, semua di pinggiran jalan saya bikin. Insya Allah, mudah-mudahan itu tercapai. Jadi nggak harus ke hotel untuk makan sesuatu hal yang memang selama ini adanya di hotel. Di kaki lima pun ada. Di usaha kecil mandiri itu menengah ada gitu loh. Masyarakat akhirnya juga bisa mengakses baik secara tempat maupun secara biaya pasti jauh lebih murah dibanding hotel kan. Betul Pak, betul. Berarti selama ini kita bayar di hotel banyak untungnya ya. Tapi kan ya kembali lagi Pak, bahan-bahannya itu kan ya. Ada bahan-bahan yang memang tinggi harga belinya. Harga bahan pokoknya memang tinggi. Bahan dasarnya ya? Ya, bahan dasarnya itu yang tinggi. Sudah sampai sejauh mana nih jangkauan orang yang membeli sushi Anda? Sudah lintas kabupaten 3 bulan ini? Alhamdulillah di Bulukumba bagus penjualan. Alhamdulillah di Goa bagus. Emiselan yang paling terakhir buka pun alhamdulillah langsung rame juga. Emiselan di mana tuh, Pak? Emiselan kalau masuk dari Alauddin itu, kalau dari arah Makassar kan ke kiri tuh, dari Petarani. Ya. Belok kiri, itu nggak jauh itu. Ada sebelahnya Kementerian PUPR kalau nggak salah. Ya, di balai air kalau nggak salah. Ya, balai air ya. Di dekat-dekat situ. Sekitar situ. Daerah strategis juga berarti. Memang di pinggir jalan, Pak. Alhamdulillah di pinggir jalan dapat tempat di situ. Ya. Jadi ya kelihatan memang rame. Berarti kita tuh belum online loh, Pak. Kita belum GoFood, belum GrabFood, belum. Karena ya itu takut keteteran malah kitanya. Berarti rame yang di MSLN itu rame. Rame, alhamdulillah rame Pak, alhamdulillah rame. Berarti saya, Ime dan Arfa sudah tidak bisa duduk dong kalau rame. Wah, saya antarkan ke sini kalau Bapak yang mau. Ada kurir Sambalu. Saya penasaran banget nih melihat latar belakang Anda ya. Iya Pak. Saya penasaran banget apakah dengan Anda mandiri sekarang kualitas Anda tetap atau bagaimana? Itu yang membuat saya penasaran. Insya Allah. Tidak sama pun, saya yakin sudah ada perbedaan yang luar biasa. Yang bisa menjadi nilai jual dari produk-produk Anda. Nah, saya yakin itu dan sebenarnya ini prospektif banget. Sisa bagaimana kita rame-ramein dulu ke sana ya. Ya, boleh Pak, boleh. Nah, rame-rame. Kami tunggu Pak. Kita juga cerita-cerita. Arfa yang banyak temannya dan top di mana-mana kan bisa cerita gitu.
public figure dia. Amin, amin. Mudah-mudahan, terima kasih udah diiklanin. Terus eh, mohon maaf ini personal is yang saya mau tanya nih. Sudah Iya, berkeluarga, Pak. Pak Is? Saya sudah berkeluarga, anak satu. Anak satu. Iya. Istri berapa? Istri belum punya, Pak. Saya single parent, Pak. Aduh. Kenapa bisa single parent? Apa ya? Karena kebetulan saya mungkin berpindah-pindah ya, Pak. Hmm. Terakhir itu sebelum puasa saya sempat ke AB Pura. Sempat di Bali, sempat di Kalimantan. Ya, kerja saya memang ini, koki, chef, begitu kan. Jadi kalau ada peluang-peluang di mana dan itu masuk di kriteria untuk nutupin kebutuhan saya kejar, Pak. Gitu ya. Bali, Kalimantan, kemanapun saya kejar. Ya. Jadi itu tidak mengganggu produktivitas Anda ya, malah meningkatkan produktivitas Anda dengan berpindah-pindah. Betul, Lebih betul, Pak. pada pekerjaan Anda. Iya, ilmu baru, wawasan baru. Ya. Saya baca orang-orang teman-teman warga sekitar baru kan begitu kan. Ya. Tambah wawasan saya. Oke, ada terakhir nih pertanyaan. Iya, Pak. Kira-kira Iya, Pak. apa harapan Anda kepada dunia Kota Makassar dan masyarakat Makassar ya yang mewakili masyarakat Indonesia gitu? Saya kalau ada dua nih, Pak. Kalau visi misinya Susi Sambalu, saya kepengen ya itu tadi. Semua masyarakat Makassar apa ya? Buka Susi, penasaran sama Susi, suka sama Susi. Jadi masyarakatkan Susi di Sulawesi, khususnya ya di Makassar, di Goa, di awal-awal kita buka dulu nih. Kalau visinya saya kepengen anak-anak muda itu, anak-anak muda Makassar, Sulawesi itu terjun di dunia kuliner. Gitu ya? Ya, saya kepengen anak-anak muda semua masuk dapur. Berlomba-lomba, kepengen coba bikin sushi. Atau bikin apa saja yang penting. Betul, apa saja. Produksi ya? Betul, Pak. Betul. Jadi milenial sekarang go to the dapur. Ya. Dan teknologinya ya, membuat jadi chef semua ya. Betul, Pak. Betul. Itu prospektif ya ke depan pekerjaan itu. Insya Allah prospektif. Insya Allah. Karena kan semua butuh makan, Pak. Ya, orang makan. Iya, setiap hari orang butuh makan. Ketika kita punya keahlian untuk masak, insya Allah ada rezeki di situ. Iya. Apalagi kalau mau menggait pacar atau apa ya. Iya. Dienakin makanannya gitu. Oke, yang paling penting terakhir setelah ini Ya, Pak. semua produk sushi higienis dan berstandar ya. Ya, Pak. Insya Allah. Insya Allah higienis. Saya pun bikinnya pakai hand glove. Ya. Oke. Makasih banyak Pak Iskandar telah hadir di program Kata None. Sama-sama. Usaha-usaha Susi Sambalu ini sebagai ikonik Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan menjadi bagian dari rasa kehidupan masyarakat karena dia lokalistik banget, sangat dekat dengan diri orang Makassar. Orang Makassar nggak usah malu, rendah diri. Sushi Jepang ada merek None di situ, Daeng Ali, Daeng Is. Iya. Pasti bisa lebih berbeda. Contohnya ada Raja Sushi, ada Coto Sushi dan sebagainya.
kita berharap kita jangan latah dengan selera yang kelihatannya hebat, tetapi sebenarnya di testi kita kurang gitu. Ya. Mungkin testi banyak, rasanya enak, ya standar-standar aja penilaian orang lain kepada kita. Dan kita ucapkan selamat kepada Pak Iskandar supaya bisa berkembang. Terima kasih. Amin, amin. Ini diminati oleh banyak orang dan sukses selalu menyertai Pak Iskandar. Terima kasih banyak. Amin. Pak Iskandar, terima kasih. Demikianlah pemirsa bincang kita dengan Susi Sambalu yang punya Pak Iskandar. Asik juga ngomong sama beliau nih. Saya lihat-lihat Pak Iskandar ini kira-kira kalau saya terawang suksesnya kayak Nadiem Makarim nih. Amin, insya Allah. Harus gercep memang, gerak cepat untuk menjadikan Susi sebagai sahabat Coto Makassar. Pemirsa, saya dari Jakarta mengucapkan selamat bagi semuanya untuk tetap menjaga imunitas badan kita. Tetap produktivitas, tapi jangan lupa berbarengan dengan menjaga kesehatan kita supaya produksinya bisa lebih baik, lebih besar, dan lebih produktif. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners, yang suka nyeri otot sendi pakai aja Geliga. Ayo mulai sekarang pakai terus Geliga dan jangan buang kemasan atau bungkusnya ya. Karena ada kuis gebiar Geliga periode 15 April sampai 30 Mei 2021. Segera ikut kuis gebiar Geliga. Caranya sangat gampang. Sebutkan apa nama monumen yang terletak di Jalan Sudirman yang juga dikenal sebagai Monumen Pembebasan Irian Barat, dan gambarnya juga akan ditayangkan pada Instagram @tribuntimur.com dan koran Tribun Timur. Menangkan hadiah mingguan dan grand prize 1 unit motor New NMAX, 1 unit sepeda Polygon, 2 unit handphone Samsung, uang tunai 10 juta rupiah untuk 10 orang pemenang, dan hadiah mingguan uang tunai masing-masing 500 ribu rupiah untuk 5 orang pemenang yang akan diundi setiap hari Jumat. Tulis jawabannya di belakang kemasan bungkus Geliga jenis apa saja dan kirim beserta fotokopi KTP, nomor telepon, dan kirim ke box undian ke kantor Tribun Timur Jalan Cendrawasih, nomor 430 Makassar, atau Radio Gamasi FM di Jalan Veteran Selatan 71, Kompleks Marinda Blok B2 Makassar, atau pasar-pasar di area Kota Makassar. Pajak hadiah ditanggung oleh pemenang ya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 082 291 538 388. Geliga, ahlinya nyeri otot dan sendi.